Sahabat bahagia, kalau gubernur-gubernur yang lain meniru Deddy Mulyadi itu secara jabatan, secara institusi bisa. Mulai dari anggaran, ya kan, dari kebijakan, itu bisa mereka lakukan. Yang sulit adalah meniru Pak Deddy Mulyadi itu ada di bagaimana dia mengalahkan dirinya sendiri. Karena Deddy Mulyadi mengorbankan dirinya sendiri secara jasmani, seolah-olah dia sudah tidak punya batasan dengan masyarakatnya, karena dia menjadi siapa saja. Catatan itu, Deddy Mulyadi dia bisa menjadi siapa saja. Dia bisa menjadi anak kecil, dia bisa menjadi remaja, dia bisa menjadi orang dewasa, dia bisa menjadi orang tua, dia bisa menjadi anak yatim, dia bisa menjadi anak yatim piatu, dia bisa menjadi fakir miskin, dia bisa menjadi ibu-ibu, dia bisa menjadi bapak-bapak. Camkan, kalau gubernur yang lain secara nominal bisa, tapi mengalahkan dirinya sendiri untuk menjadi siapa saja, itu yang berat bagi gubernur yang lain. Program bisa ditiru, tapi langkah kaki yang bertorikoh itu yang sulit untuk ditiru. Mengalahkan dirinya sendiri untuk memeluk orang yang kotor-kotoran di sungai, memeluk anak-anak pengemis, memeluk orang-orang yang kotor berpeluh keringat di sawah, memeluk ibu-ibu fakir miskin yang sakit, itu yang jarang orang mampu menguasai dirinya sendiri. Itulah yang sulit ditiru oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Dari secara jasmani, tingkat kebersihan pakaiannya beda. Pak Deddy tidak menggunakan jas manakala memenuhi masyarakat. Pak Deddy tidak menggunakan beskap, Pak Deddy tidak menggunakan dasi pada saat ketemu anak-anak. Pak Deddy tidak menggunakan baju yang wah. Dia sangat sederhana, hanya menggunakan kaos dan ikat kepala putih. Ikat kepala itu saja sudah menunjukkan bahwa mungkin terbecik tik warna hitam atau kotor manusiawi, tapi untuk menerjunkan dirinya di dalam letak yang kotor, di dalam letak yang bersih, semuanya bisa dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Dan itu belum tentu bisa dilakukan oleh gubernur-gubernur yang lain. Itu teman-teman. Coba dalami apa yang dilakukan oleh Pak Deddy secara perilaku pribadi Deddy Mulyadi, bukan sebagai gubernur. Apalagi digabung jadi satu antara Deddy Mulyadi sebagai anak manusia dan pejabat tinggi di wilayah provinsi sebagai gubernur, menjadi satu, dan itu mengalahkannya jauh lebih berat. Kalau anggaran gampang, kalau berbicara gampang, kalau branding, syuting dengan teman-teman media, dengan medsos gampang. Melepaskan uangnya sendiri untuk masyarakat, melepaskan nafasnya bertabrakan dengan nafas orang miskin, melepaskan tangannya bersalaman dengan orang-orang miskin, bersalaman dengan orang-orang tidak punya, itu yang sulit dilakukan oleh gubernur-gubernur yang lain. Bahkan bisa-bisa seluruh anggota Dewan, DPRD Kota Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI agak riskan, agak ogah-ogahan bersalaman dengan rakyat kecil kalau dia tidak butuh pada saat kampanye. Kalau sehari-hari dia ke tempat sampah, penampungan sampah, sulit. Itu yang sulit. Makanya kalau banyak tantangan buat DPRD, DPR Provinsi, dan DPR RI, turun ke masyarakat, ayo kotor-kotoran. Dan itu banyak contoh DPR RI yang begitu. Bahkan ada gubernur saja pada saat banjir naik perahu menggunakan alat
pelampung yang aman, padahal banjirnya cuma selutut. Ada lagi yang jauh lebih ekstrim, naik helikopter. Pak Prabowo pakai sepatu boot presiden. Lah Pak Deddy Mulyadi, banjir masuk ke dalam air yang kotor, campur dengan kotoran macam-macam di sungai. Tidak mungkin itu bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang lain kalau belum bisa mengendalikan dalam hatinya dan dalam pikirannya, sekaligus branding dirinya. Apakah itu bentuk pencitraan? Ya, bisa. Tapi pencitraan yang baik, memberikan contoh yang totalitas berjuang, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Deddy Mulyadi, sebagian kecil apa yang dicontohkan Rasulullah, tapi Anda belum tentu bisa melakukannya, termasuk saya. Kalau saya hanya ke sungai bisa, ngambil sampah-sampah bisa, dan itu akhirnya jadi bulian, seolah-olah itu jadi seperti halnya Pak Jokowi ngambil sampah masuk gorong-gorong. Tapi Anda yang pencibir, Anda belum tentu bisa mengalahkan diri Anda sendiri. Itu yang sulit. Kalau uang, kalau berbicara, kalau buat media sosial gampang itu. Gubernur-gubernur yang lain gampang. Tapi mengalahkan dirinya sendiri tidak mungkin. Anda akan meniru Deddy Mulyadi. Anda membutuhkan ajaran, Anda membutuhkan penguatan secara spiritual Anda. Kalau Anda tidak punya spiritual seperti halnya Deddy Mulyadi, jangan harap Anda bisa meniru. Dan itu yang dibutuhkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Sukses Pak Deddy Mulyadi. Saya mengikuti langkah Anda dalam membantu rakyat. Insya Allah, biarpun nilainya tidak banyak, sangat-sangat kecil. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.